Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, kembali lagi di Himara Podcast, podcastnya Mandua. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ketua ZI Mandua Gumen, Bapak Ahmad Mahsus MPD. Kepada Bapak Ahmad Mahsus, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Himara semua yang kami hormati, perkenalkan saya Ahmad Mahsus, Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Mandua Kebumen. Bahagia sekali hari ini saya bisa hadir di podcast Himara, podcastnya Mandua Kebumen. Baik Bapak, terima kasih atas makanya. Oke, sekarang sebagai pembuka nih Pak ya, kita kan masyarakat ini kan masih awam ya dengan istilah zona integritas dan WBK. Nah, kira-kira apa sih zona integritas itu Pak? Ya, kalau diterjemahkan per kata begitu ya, zona itu kan bisa berarti wilayah Ya, atau kawasan ya. kawasan. Integritas bisa diterjemahkan sikap jujur, sikap amanah baik dalam ucapan ataupun tindakan serta profesional. Maka zona integritas bisa diterjemahkan wilayah kerja yang dibangun supaya jujur, amanah, akuntabel dan juga profesional. Karena itu maka pembangunan zona integritas itu bisa diterjemahkan proses. Ini proses ya. Membangun wilayah ataupun lingkungan kerja agar menjadi lingkungan kerja yang bersih, jujur, yang amanah, yang akuntabel, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, karena itu maka untuk apa sih kemudian kita membangun zona integritas gitu kan? Ya, pada intinya untuk memperkuat komitmen dan juga aksi nyata untuk mencegah korupsi, meningkatkan kualitas layanan, dan juga membentuk budaya kerja yang profesional dan juga berintegritas. Nah, kemudian untuk Mas diketahui dan pemirsa semuanya bahwa pembangunan zona integritas ini arahnya adalah menuju WBK. WBK itu apa? WBK itu bukan wilayah bebas korupsi, tapi wilayah bebas dari korupsi. Nah, WBK itu sendiri adalah satu predikat atau penghargaan yang ini diberikan kepada instansi pemerintah seperti misalnya Mandua Kebumen ini kan instansi pemerintah, satuan kerja yang telah berhasil untuk melaksanakan pembangunan zona integritas dengan baik, terutama dalam pencegahan korupsi dan peningkatan layanan. Mandua Kebumen itu termasuk salah satu di antara yang membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Nah, kemudian perlu saya sampaikan juga Mas, dalam layanan kami kepada stakeholder, kepada pengguna layanan, kami punya motonya itu pasti namanya, atau kalimatnya itu pasti begitu. Jadi P-nya itu profesional, A-nya amanah, S-nya semangat, T-nya terpercaya, dan I-nya adalah inovatif. Jadi layanan kami adalah layanan yang pasti, yang profesional, amanah, semangat, terpercaya, dan inovatif. Gitu loh ya Mas. Oke Pak. Nah, kemudian satu lagi perlu kami sampaikan bahwa pembangunan zona integritas ini sebagai sebuah program ini pelopori oleh Kementerian PAN dan RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang diawasi juga oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Gitu loh. Oke. Gitu Mas. Baik Pak, terima kasih. Berarti zona integritas itu bukan cuma buat keren-keren aja ya Pak? Oh tidak. Tidak. Oke, luar biasa sekali. Buat untuk berkomitmen menjadi seseorang yang berintegritas tuh harus dimulai dari sesuatu yang kecil. Iya betul ya, dari hal-hal yang barangkali kelihatannya remeh, tapi sebenarnya itu sangat penting. Baik. Oke, baik Bapak. Sebetulnya sejak kapan nih kira-kira mulai adanya pembangunan zona integritas di Mandua Kebumen ini? Oh iya, sebenarnya kita sudah berusaha untuk berintegritas itu sejak madrasah ini berdiri, Mas. Wow, sejak madrasah berdiri. Tapi sebagai sebuah program ya,
ini kami kan tahun 2021 itu ditunjuk menjadi salah satu pilot project untuk pembangunan zona integritas. Ditunjuk oleh Kanwil. Atau bukan ditunjuk tapi diusulkan lah begitu. Oke. Maka kita memulai pembangunan zona integritas sebagai sebuah program khusus ini mulai tahun 2021. 2021. Nah, sampai dengan saat ini tahun 2026 ya kan. Oke. Tapi sebenarnya tahun 2026 ini adalah penilaian untuk tahun 2025 kayak gitu loh. Oh, Karena oke. pembangunan di tahun sebelumnya dinilai di tahun sesudahnya. Jadi tahun 2021 dinilai di tahun 2022. Maka saat ini kita sedang melaksanakan program pembangunan zona integritas ini untuk tahun 2025 untuk penilaiannya. Tapi kita tetap 2026 tetap melaksanakan. Nah, untuk diketahui Mas, tahun 2021 itu penilaian yang didapat oleh Mandua itu sampai pada penilaian oleh Direktorat Jenderal. Wow. Nah, tahun 2022 penilaian itu juga hanya sampai pada Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal Kementerian Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ya, Dirjen Pendis itu. Nah, untuk tahun 2022 kita gagal di penilaian oleh Inspektorat Jenderal dalam hal ini sebagai tim penilai internal. Tapi tahun 2023 alhamdulillah kami lolos dari penilaiannya tim penilai internal, yaitu tim penilai dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama ya. Wow. Sehingga kami bisa lolos sampai tahap wawancara dengan tim penilai nasional dari Kementerian PAN dan RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun memang tahun 2023 itu kita belum lolos menjadi WBK. Nah, kemudian tahun 2024 kita sudah lolos dari TPI juga. Tapi gugur pada tahap analisis dokumennya tim penilai nasional. Intinya tahun itu juga dalam 2 tahun berturut-turut kita sampai ke TPN. Namun belum lolos. Nah, tahun 2025 ini bismillah mohon dukungan semuanya termasuk dari Masnya. Kita lolos menjadi WBK. Amin. Gitu ya, Mas ya. Amin. Oke Kak, jadi luar biasa sekali ya. Ternyata sejak madrasah ini berdiri sudah ada tuh penerapan zona-zona integritas itu ya Pak. Betul Mas, kita berusaha untuk memberikan layanan yang baik itu sebenarnya sejak awal. Kita berusaha untuk mencegah korupsi juga sudah sejak awal madrasah berdiri. Namun belum menjadi sebuah program pembangunan zona integritas kayak gitu. Oke. Baik Bapak, kemudian dalam membangun zona integritas, kabarnya ada beberapa perubahan yang harus dibenahi nih Pak. Mulai dari manajemen pelayanan sampai budaya kerja. Nah, menurut pandangan Bapak sebagai ketua tim, dari beberapa hal yang perlu dibenahi tersebut, mana yang paling menantang untuk dibenahi? Lalu bagaimana strategi Bapak dalam melaksanakannya? Ya. Ini saya dalam kapasitas sebagai ketua tim ya. Jadi tentu bukan hanya saya, tapi kita bersama tim dan bersama semua komponen kan kayak gitu. Baik Pak. Untuk kami sampaikan di sini bahwa dalam pembangunan zona integritas ini ada 6 area perubahan. 6 area? Iya. Yang pertama adalah manajemen perubahan, kemudian ada penataan tata laksana, yang ketiga penataan sistem SDM, sumber daya manusia, yang keempat penguatan akuntabilitas, yang kelima penguatan pengawasan, dan yang keenam penguatan kualitas layanan publik. Nah, kalau ditanya mana area yang paling menantang untuk dibenahi, saya menjawab manajemen perubahan. Itu yang paling menantang. Bukan berarti yang lain tidak menantang. Semuanya menantang, semuanya tidak ada yang mudah. Tapi mungkin yang tantangannya paling besar itu adalah manajemen perubahan. Kenapa begitu? Karena dalam manajemen perubahan kita tidak hanya ngurusi administrasi, membuat program, bukan hanya itu. Tapi mengubah pola pikir, yang ini tidak mudah mengubah pola pikir itu. Dan juga budaya kerja. Mengubah budaya kerja.
Budaya kerja siapa? Pola pikirnya siapa? Ya semua pegawai. Gitu loh. Supaya apa? Supaya berkomit terhadap integritas, disiplin, dan juga pada pelayanan prima. Merubah pola pikir dan budaya kerja untuk ini bukanlah pekerjaan mudah. Nah, kemudian apakah ada hambatannya untuk melakukan perubahan ini? Tentu saja ada. Ada. Apa sih antara lain? Sebagian orang sudah merasa nyaman dengan kebiasaannya. Oh, Dirubah tidak mudah. oke. Yang kedua, ada anggapan bahwa pembangunan zona integritas ini hanya sekedar memenuhi dokumen administrasi. Saya katakan ada anggapan. Pemenuhan eviden atau bukti dukung. Bahkan ada juga yang berpandangan bahwa pembangunan zona integritas ini hanyalah urusan tim saja. Gitu loh. Padahal bukan seperti itu. Pembangunan zona integritas menjadi tanggung jawab bersama semua komponen yang ada di madrasah ini. Kemudian juga ada juga ya kurang ya, ini ada saya katakan yang kurang kesadaran akan pentingnya pelayanan yang berkualitas. Kesadaran siapa? Ya sebagian pegawai, tapi insya Allah hanya sebagian kecil saja. Sebagian gitu kecil. ya. Iya. Oke. Nah, lalu bagaimana kita mengatasi hambatan, mengatasi tantangan itu? Ada beberapa langkah. Yang pertama adalah dari pimpinan. Pimpinan sebagai role model, sebagai katakanlah barometer. Karena perubahan itu harus dimulai dari atas. Yang paling efektif maksudnya. Bukan berarti dari bawah tidak boleh. Tidak boleh. Tapi yang paling efektif itu dari atas. Pimpinan menjadi teladan. Kemudian yang kedua, kita lakukan sosialisasi terus-menerus. Seperti dalam podcast ini juga salah satu bagian dari sosialisasi. Serta tidak kalah adalah internalisasi nilai-nilai zona integritas. Kepada siapa? Kepada seluruh komponen di madrasah. Juga kita lakukan pembangunan atau membangun kerja sama tim. Sehingga semua pegawai merasa terlibat dan memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun zona integritas ini. Sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dari yang tertinggi, pimpinan, dalam ini kepala madrasah, sampai yang posisinya, katakanlah kalau ada di atas, ada yang di bawah. Ibaratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua harus terlibat dan merasa tanggung jawab bersama. Gitu. Kemudian apa yang sudah kita lakukan itu kita lakukan monitoring. Kita evaluasi. Ya. Jadi kita mengukur langkah-langkah yang selama ini sudah kita kerjakan itu berjalan sesuai pada relnya apa tidak. Kekurangannya di mana? Ada tantangannya apa tidak? Kalau ada, bagaimana solusinya? Itu harus kita lakukan, kita atasi. Gitu loh. Dan tentu saja kita juga memberikan apresiasi pada pegawai yang telah menunjukkan kinerja dengan baik, integritas dengan baik, kita berikan apresiasi serta juga ada punishment kepada pegawai yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya. Karena itu maka dengan cara tersebut pembangunan zona integritas ini tidak hanya menjadi program administratif, tapi lebih dari itu, Mas, menjadi budaya kerja yang diterapkan dalam aktivitas kita di madrasah sehari-hari. Kurang lebih seperti itu, Mas. Nah. Wah, jadi luar biasa sekali ya langkah-langkahnya, terutama tadi yang menurut saya poinnya paling ngena banget itu untuk merubah mindset atau perilaku itu harus dimulai dari yang atas lebih dahulu. Paling atas, Mas. Oke. Iya, betul. Oke, berikutnya Pak nih. Kan salah satu tujuan utama dari WBK ini kan peningkatan kualitas pelayanan publik. Betul. Nah, inovasi atau layanan apa saja sih yang sudah menjadi unggulan Mandua Kebumen dan dampaknya itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat? Iya, terima kasih. Pertama tentang layanan. Kita terus-menerus bertahap tentunya, ya, tidak
lompat tinggi tapi bertahap. Bertahap. Itu melakukan perbaikan atau kualitas dari pelayanan. Kepada siapa? Ya kepada semua pengguna layanan di madrasah ini. Nah, kemudian peningkatan kualitas layanan seperti apa? Antara lain saya sebutkan di sini. Saya sebut antara lain ya. Baik, Pak. Layanan administrasi. Ini lebih cepat, transparan dan tentunya gratis. Ya, seperti contoh misalnya, alumni legalisir gratis, gitu loh ya. Siswa minta surat-surat keterangan apa saja gratis, nah, gitu loh ya. Jadi tidak hanya gratis, tapi juga memiliki standar waktu layanan tertentu. Kita tetapkan layanan ini paling lama sekian. Nah, gitu loh. Yang kedua, pemanfaatan layanan digital atau online. Jadi informasi-informasi dari madrasah, pengumuman, untuk komunikasi dengan wali peserta didik atau wali murid bisa melalui online atau melalui media sosial, media digital. Sehingga lebih mudah diakses bisa kapan saja. Bisa melalui web atau IG atau YouTube ataupun termasuk WhatsApp-nya Mandua Kebumen. Nah, kemudian yang ketiga, pelayanan satu pintu. Pelayanan terpadu ya, pelayanan terpadu satu pintu. PTSP gitu loh. Jadi masyarakat atau wali murid pengguna layanan ataupun juga peserta didik dapat memperoleh berbagai layanan satu tempat sehingga lebih efektif. Biar nanti petugas layanan itu yang menindaklanjuti. Nah, gitu loh. Jadi tidak anak-anak atau pengguna layanan tidak harus kesana kemari di satu pintu. Praktis, nanti petugaslah yang kesana kemari. Nah, kayak gitu. Kemudian layanan baru apa lagi? Ini adalah penguatan layanan pengaduan. Ya. Pengaduan. Artinya begini Mas, kita tidak menutup adanya aspirasi, tidak menutup adanya aduan dari masyarakat tentang hal-hal yang mungkin dirasa katakanlah komplain, kayak gitu loh. Oke. Dan kita menerima dengan senang hati, ya. Madrasah menyediakan media kritik, saran dari masyarakat. Ini bisa melalui WA ataupun ke aplikasi lapor.go.id. Kemudian juga tidak kalah adalah peningkatan budaya ramah layanan. Jadi melakukan layanan dengan ramah, menerapkan 3S. Senyum, sapa dan juga salam. Atau senyum, salam dan juga sapa. Jadi dalam melayani tidak sambil bermuka serem kayak gitu, tapi ramah kayak gitu. Jadi Sama-sama. Jadi yang dilayani itu merasa dihargai. Dan kita memang betul-betul berusaha melakukan itu secara tulus. Kemudian yang keenam adalah program pembinaan karakter dan religiusitas siswa. Maka dalam pendidikan di sini tidak hanya fokus pada akademik. Bukan hanya fokus pada bidang non-akademik, tapi juga menguatkan pendidikan karakter, kedisiplinan, nilai-nilai keagamaan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian Anda tadi bertanya tentang inovasi. Sebenarnya ada beberapa inovasi, tapi kami sebutkan di sini yang menjadi unggulan kita, menjadi unggulan kami Mandua Kebumen. Wow. Yang pertama adalah inovasi bidang kewirausahaan. Bidang kewirausahaan itu punya jargon. Wirausahawan itu aku. Nah, ini adalah hasil kolaborasi antara riset dengan kewirausahaan yang telah menghasilkan banyak produk khas Mandua Kebumen, bahkan 6 diantaranya telah mendapat hak paten, hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta bersertifikat halal dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Bisa saya sebut antara lain Averbisquest, ya, atau minuman kesehatan yang terbuat dari bahan bakunya belimbing wuluh. Tentu ada bahan-bahan yang lain. Kemudian ada namanya sok tau. Sok tau gitu loh. Iya. Ini adalah produk soto instan yang sudah dikemas. Cara masaknya gampang. Tinggal dicor dengan air panas jadi. Bahkan tidak harus membutuhkan wadah, tapi langsung di wadahnya karena sudah apa istilahnya sudah sesuai lah kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada permen namanya Lako Candy. Ini terbuat dari bahan bakunya
bawang dayak. Ini permen kesehatan. Wow. Kemudian ada moco, nah, tulisannya Moko. gitu. Moringa Shokis. Ini adalah sejenis kue yang bahan pokoknya adalah daun kelor. Daun Daun kelor kelor itu kadang-kadang kan orang itu persepsinya serem-serem kayak Iya. gitu loh ya. Padahal di sini bisa dibuat menjadi sebuah roti yang itu sangat bermanfaat untuk kesehatan. Kesehatan. Termasuk juga ada Eko Sakipa namanya. Wih, Ini produk pengawet sayuran. pangan sayuran. Iya, tapi yang alami. Alam. Gitu. Oh. Kemudian ada brownies, ini yang terbuat dari pelepah pisang. Perlu kami tegaskan bahwa produk-produk ini ya sudah dijual di pasaran melalui Shopee antara lain. Jika pemirsa ada yang ingin mengetahui lebih detail tentang produk-produk ini, ingin membeli, buka saja IG virus.manda. Saya ulangi, IG-nya virus.manda, nanti bisa membeli melalui Shopee. Kayak gitu loh ya. Oke. Lalu yang kedua, inovasi adalah pendampingan SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Ini untuk melanjutkan ke perguruan Perguruan tinggi yang melalui jalur prestasi tanpa tes. Lah, bagaimana ini dilakukan? Ini mulai dari mengarahkan ya, ini dilakukan oleh BK memang, mengarahkan siswa pada penjurusan berdasarkan prodi dan kampus yang diinginkan siswa. Landasannya adalah nilai raport siswa. Nanti ditambah dengan prestasi, baik akademik, non akademik, termasuk tahfidz yang dimiliki oleh siswa. Kemudian BK mengidentifikasi setiap prodi di berbagai kampus yang memiliki rasio diterimanya tinggi. Maksudnya anak ini rasio diterimanya tinggi di sini, tapi tidak tinggi di sini. Nah, misalkan seperti itu. Maka BK ini memberikan saran atau rekomendasi untuk siswa memilih prodi di kampus dan prodi yang rasio diterimanya tinggi. Alhamdulillah ini berhasil. Wow. Kita bisa lihat misalnya data kami tahun 2024 yang diterima melalui jalur SNBP itu baru 27 siswa. Tahun 2025 meningkat menjadi 41 siswa. Tahun 2026 ada 49 siswa yang diterima melalui jalur SNBP. Dan ini tidak main-main. Di kampus-kampus top, ya. Jadi alhamdulillah program kewirausahaan, program inovasi pendampingan SNBP telah memberikan dampak yang nyata bagi para pengguna layanan, baik itu murid-murid atau siswa ataupun masyarakat secara umum. Begitu Mas. Oke, jadi luar biasa sekali ya tadi program kewirausahaannya, ada biskuit yang terbuat dari daun kelor. Daun ya, Pak? kelor. Oke. Yang kadang-kadang ada persepsi daun kelor itu Kelor ngeri. ada mistis-mistisnya lah ya. Takut gitu loh. Dan juga tadi ada pendampingan SNBP-nya dan Betul. luar biasa sekali, tadi sudah ada sekitar 49 siswa per tahun 2026 ya Pak? Ya. Wow. Bahkan informasi terakhir yang saya terima itu ada tambah satu lagi. Wah, Karena kemarin yang 49 itu ada ternyata satu itu gampangnya ketelisut gitu loh, tidak Wow. masuk daftar. Ternyata ada 50 dan itu salah satunya adalah diterima di kedokteran Universitas Brawijaya kalau tidak salah. Wih, Kalau bukan Brawijaya, luar Unair, saya lupa biasa. gitu ya. Oke, di Fakultas Jadi Kedokteran 50. itu Pak? Ya. Oke. Itu luar biasa banget sih ya teman-teman di rumah, mungkin ada yang tertarik buat daftar di Mandua bisa mengikuti jejak yang ada di sini. Iya, betul sekali. Kemudian Pak, berikutnya nih, kan buat mengubah pola pikir sama budaya kerja itu kan tentunya tidak mudah ya Pak. Ya. Nah, di awal-awal proses ZI ini berjalan, apakah sempat ada kendala atau mungkin penyesuaian dari Bapak atau Ibu guru dan pegawai, dan bagaimana pendekatan yang Bapak lakukan sebagai ketua tim? Oke, terima kasih. Tentu tidak mudah. Ya. Kira-kira. Karena ini kan mengubah mindset ya. Iya. Iya. Tadi di awal juga sebagian sudah kami sampaikan ya kan, bahwa di awal pembangunan zona integritas ini tahun 2021 khususnya memang tantangannya masih banyak sekali. Masih banyak. Karena mengubah mindset dan kultur set.
mengubah pola pikir dan budaya kerja dari pegawai ini tentu bukan proses yang instan. Bahasa agamanya tidak semudah membalik telapak tangan. Ya. Karena ada, saya katakan, sebagian dari pegawai ini awalnya merasa atau menganggap bahwa program ZI ini hanya menambah administrasi. Walaupun memang kenyataannya program ZI ya menambah administrasi karena banyak hal yang harus kita sesuaikan, harus kita susun ya. Kemudian juga menambah beban kerja. Ini anggapan sebagian. Atau sekedar program seremonial. Wow. Ada juga yang masih sangat nyaman dengan pola kerja lama. Sehingga perubahan belum langsung bisa diterima sepenuhnya. Nah, karena itu maka tim tentu bersama komponen di madrasah ini melakukan beberapa langkah. Antara lain memberikan pemahaman terus-menerus. Tim juga melakukan sosialisasi terus-menerus. Bahwa pembangunan zona integritas bukan hanya tanggung jawab tim. Bukan hanya untuk penilaian. Tapi untuk membangun budaya kerja supaya lebih baik, lebih profesional, lebih bermanfaat dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat pengguna layanan. Itu salah satunya. Kemudian juga kami ya berusaha dari pimpinan, tim inti memberikan keteladanan. Ya. Wow. Dalam hal apa? Dalam hal disiplin, integritas, memberikan layanan yang baik dan sebagainya. Kemudian juga melibatkan seluruh pegawai. Jangan sampai ada pegawai yang tidak tahu atau tidak ikut merasa memiliki tentang pembangunan zat ini. Bahwa pembangunan zat ini harus merupakan milik bersama, tanggung jawab bersama semua pegawai di madrasah ini. Nah, kami melakukan itu, melibatkan mereka terus-menerus. Dan kita berusaha untuk melakukan pendekatan yang humanis, ya. Dan membangun kebiasaan positif secara bertahap. Secara bertahap saya katakan. Untuk melakukan perubahan, tadi saya katakan tidak mungkin lompat langsung tinggi. Tapi memang bertahap. Bisa bertahap. Mulai dari disiplin waktu, budaya melayani yang baik, transparansi, hingga kerjasama tim. Maka ketika dilakukan secara konsisten, lama-kelamaan, secara bertahap, menjadi budaya kerja baru yang lebih baik, lebih berintegritas. Dan alhamdulillah, seiring perjalanan waktu, pegawai di madrasah ini insya Allah sampai dengan saat ini sudah betul-betul bisa bersama-sama memahami, bersama-sama merasa memiliki tentang pembangunan zona integritas ini. Sehingga semangat kerja, layanan, komitmen terhadap integritas semakin tumbuh dan semakin baik di madrasah kita ini. Gitu, Mas. Oke, jadi alhamdulillah meskipun tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi setidaknya secara bertahap ya. Bertahap. Oke. Bertahap, betul. Wah, jadi luar biasa sekali nih apa yang telah dilakukan oleh Bapak dan rekan-rekan sekalian. Contohin ya. Oke. Betul. Kemudian Pak, terakhir nih, jika nanti seluruh proses penilaian internal maupun eksternal berjalan dengan lancar, apa target atau rencana jangka pendek yang akan dilakukan oleh Mandua setelah lolos? Baik, terima kasih. Bismillah kita tahun ini lolos BBK ya, targetnya. Amin, amin. Jika nanti Mandua Kebumen di tahun ini betul-betul meraih predikat WBK, maka target jangka pendek kami adalah pertama pasti mempertahankan predikat tersebut. Itu pasti. Oke. Jangan sampai kita sudah mencapai target, mencapai predikat WBK, kemudian kita bersantai-santai. Kemudian kita lengah, tidak boleh seperti itu. Kita berusaha sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya katakanlah untuk mempertahankan predikat tersebut. Karena predikat itu diperoleh tentu dalam tanda kutip mandi keringat kita itu. Mandi kan? Bahasa saya kadang-kadang berdarah-darah. Berdarah-darah. Gitu, ya. Wow. Selama sudah 5 tahun. Nah. Kemudian yang kedua, kita berusaha memastikan bahwa budaya kerja yang sudah dibangun, yang sudah baik ini benar-benar berjalan secara konsisten.
dan berkelanjutan. Oke. Yang kedua ini juga tidak mudah. Jadi mempertahankan ya tidak mudah. Memastikan budaya kerja berjalan secara konsisten juga tidak mudah. Maka Mas, saya perlu sampaikan juga di sini bahwa ZI bukan sekedar penilaian. Sekedar penilaian. Tapi lebih dari itu, ZI merupakan tanggung jawab, kalau kami memandangnya seperti itu. Tanggung jawab yang pada dasarnya melekat pada kita semuanya. Pada kami. Apalagi kita yang merupakan ASN. Selain predikat WBK, kami juga berpandangan bahwa sebagai langkah awal, ini adalah langkah awal untuk terus berkembang menuju kualitas layanan yang lebih baik, lebih tinggi, termasuk mempersiapkan diri menuju predikat WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sehingga harapannya setelah kita lolos, kita terus menerus mempertahankan dan bertahap memperbaiki, meningkatkan kualitas sehingga predikatnya naik menjadi tidak hanya WBK tapi juga WBBM. Wilayah birokrasi bersih dan melayani. Begitu Mas, terima kasih. Oke. Baik, ternyata tidak sulit juga ya Pak untuk membangun budaya kerja yang baik, terutama untuk zona integritas ini. Meskipun terkadang karena adanya kebiasaan kita jadi terlalu terlena dan akhirnya malah menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu. Jadi kalau saya berpandangan memang tidak ada yang mudah, Mas. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Nah, asal kita mau bersama-sama, kita mau kerja keras bersama, kita satu arah, satu visi. Insya Allah sesulit apapun masalah, sesulit apapun tantangan, kita bisa melewatinya. Begitu Mas. Oke, luar biasa sekali Pak. Oke. Semoga Mandua Kebumen lolos. Amin. WBK dan semoga kita bisa mempertahankan predikat tersebut dan memastikannya untuk berjalan secara konsisten. Terima kasih. Amin. Oke, Sobat Himara, mungkin sekian itu saja dari kami. Mungkin Bapak ada tambahan Pak? Cukup saya kira. Oke, cukup. Sekian teman-teman, terima kasih sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Mandua Kebumen.